Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Heru Darmawan dengan NPM D1 C0191115, dan ada Diana Masratul Khairiyah dengan NPM D1 C0105, dan ada Fajenatul Aini dengan NPM D1 C01952, dan ada Rola Tri Rahayu dengan NPM D1 C019085. Di video ini kami akan mendiskusikan bab 1 latihan 1.3 soal 1.1, yang mana yang pertama ini kami akan mendiskusikan latihan 1.3, yang mana soalnya itu ada PTP dan PTS melakukan merger pada tanggal 1 Januari 2015. Dalam rangka merger tersebut, PTP membayar jasa untuk mencari target akuisisi sebesar 40 juta rupiah. Biaya legalnya ada 13 juta, biaya audit terkait penerbitan ada 10 juta, biaya registrasi saham ada 5 juta, dan biaya pendaftaran di bursa ada 4 juta. Dan yang diminta itu hitunglah biaya yang harus dibebankan pada saat akuisisi. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin memulai untuk diskusikannya. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke yang diketahui dulu mungkin ya. Ini buat diketahuinya dulu. Audi ada bayar jasa untuk mencari target akuisisi sebesar 40 juta. kemudian ada biaya legal itu sebesar 13 juta. Kira-kira untuk biaya audit terkait penerbitan saham serta dengan biaya registrasi saham itu dibikin juga nggak? Boleh dibuat diketahuinya dulu. Ada biaya registrasi Besar saham 5 juta. sebesar Biaya pendaftaran di bursanya juga? Yap. Oke. sebesar 4 juta. Selanjutnya, Mungkin kita lihat dulu di sini ya, yang diminta itu kan biaya yang harus dibebankan pada saat akuisisi. Berarti kan ketika yang ditanya itu kan ketika akuisisi. Berarti kan di sini PTP dan PTS melakukan merger tanggal 1 Januari, dan dalam rangka merger dia membayar jasa. Berarti kan yang ketika saat akuisisi dia yang terjadi itu adalah mencari, yang dia bayar jasa untuk cari target, sama dia Ditambahkan dengan biaya legal, ya nggak sih? ya, benar, yang biaya legal ya. apa biaya legal ditambahkan sama jasa? Untuk biaya jasa mencari target akuisisi. Kenapa tuh? Tadi kan katanya kan itu yang ditampilkan untuk mendapatkan biaya yang harus dibebankan itu jasa untuk mencari target akuisisi tambahkan biaya legal tuh. Kenapa yang lainnya nggak dimasukkan juga?
Ini soalnya yang ditanyakan kan cuman yang dibebankan pada saat akuisisi. Ketika kita mengakuisisikan itu berarti yang pertama yang dilakukan kan bayar jasa untuk cari target sama biaya legalnya aja. Oke, mungkin boleh dibuat dulu. Saya makan biaya legalan. Yap. Itu biaya jasa cerita aja kan 40 juta. Tambah 13 juta lagi. Jadi untuk total biaya yang harus dibebankan itu sebesar 53 juta. Oke. Udah. Udah. Ini untuk yang ini udah. Berarti ini untuk biaya yang harus dibebankan tuh udah ditentukan kan, udah ketemu. Berarti biaya yang harus dibebankan pada sang akuisisi itu sebesar 53 juta. Ya, benar. Oke, mungkin bisa lanjut kita Taruh ya. Soal 1.1 itu yang mau membacakan siapa? Mungkin boleh dari Diana mungkin ya. Kalau itu boleh langsung Diana untuk membacakan soal 1.1. Lanjut, itu ada soal niti 1. Soalnya itu pada tanggal 1 Januari 2015 PT Parento mengakuisisi seluruh aset dan liabilitas dari PT Subsido dengan menerbitkan 20 lembar saham biasa dengan par itu 5.000 dan nilai pasarnya itu 24.000 per lembar sahamnya. Biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan sehubungan dengan akuisisi tersebut atau legal costs adalah 20 juta. Ini adalah nilai aset dan liabilitas dari PT Parento dan PT Subsido. Nilai tercatat dan nilai wajar. Oke, baik, langsung yang diminta itu yang pertama itu ada hitunglah goodwill yang timbul dari akuisisi tersebut. Yang kedua, buatlah jurnal yang dibuat oleh PT Parento atas akuisisi tersebut. Yang ketiga, jika PT Parento melakukan akuisisi atas saham PT Subsido, buatlah jurnal akuisisinya. Baiklah, kita mulai diskusinya. Dimulai dari diketahui dulu. Iya, mungkin dari diketahui kan yang ditanya tadi hitung goodwill. Berarti kita harus cari dulu berapa ya yang kita keluarkan untuk mengakuisisi ya. Ya. Kita harus Itu yang kayaknya yang tuh, pertama itu waktu nyari perhitungan dana yang dikeluarkan oleh PT Subsido saat menerbitkan saham mungkin. Iya. PT Parento, PT Subsido, berarti kan dia di sini menerbitkan 20 lembar saham. 20 lembar yang saham. pertama itu dicari harga akuisisi terlebih dahulu. Iya, itu soal yang pertama. Nilai akuisisinya
Nilai akuisisi. Diketahui dulu nggak sih? Ya, itu ada Saham biasa sebanyak 20 lembar misalnya. Ya, 20.000 lembar. kemudian yang diketahui selanjutnya itu ada nilai pasarnya yang 24.000. Nilai pasar berapa tadi? 24.000 per lembar saham. Per lembar ya. Ya, per lembar saham. Terus Ada legal cost-nya ya. Legal cost sama biaya penerbitan saham. Ya, legal cost 20 juta. Legal cost-nya berapa? 20 juta. Framelins Audio Visual. Biaya penerbitan sahamnya Sebesar 30 juta. Nah, ini yang diketahuinya kan udah selesai. Selanjutnya apa? Kita cari apa dulu? Yang pertama tadi yang mencari harga akuisisinya tuh ya. yang Oke. ya Hmm. atau Benar-benar mencari nilai akuisisinya ya, yang diakuisisi oleh PT Parento. Parento. Berarti mencari harga akuisisi. Sementara Kayak biasa kita kalikan nilai saham biasanya dikali dengan nilai pasar. berarti 20 lembar dikalikan dengan 24.000. kalikan dengan 24.000. Sebesar Kalikan 24.000. Itu udah nemu 480 juta tuh warga LPG-nya. Terus Oke, kayaknya kita harus hitung lagi juga nilai wajar keseluruhan. Di sini kan baru diketahui nilai wajar, ada nilai wajar. Coba naik ke atas lagi, kita lihat tabel. Mungkin. Nah, di sini kita jumlahkan dulu ya, kurang-kurangkan dulu berapa nilai wajar dari PT Subsido. Biar kita cari nilai wajar bersih ya. nilai wajar bersih PT Subsido ya. Nilai wajar asetnya, nilai wajar aset bersihnya. Oh, biar dikurangin kan sama apa liabilitasnya. PT Subsido. Berarti untuk nyari nilai wajar aset seluruh semua nilai wajar dari asetnya itu dari dimakan. dikurang dengan liabilitas dari PT Parento, iya kan? Subsido. Dari yang wajar ini aset subsido
seluruhnya nilai aset subsidi. kurangi sama semua utang dari nilai wajar PT Subsido biar kita dapetin nilai wajar aset bersihnya. Bentar. Berarti total nilai wajar Wajar aset subsidi. itu dikurang tadi kan, Ya, Hmm, liabilitas total nilai wajar liabilitas liabilitas PT Subsido. berarti terikat di ini Di angkanya sebelum. dalam bentuk rupiah ya, Iya, jadi kemudian satuan rupiah. terikannya dihilangkan ya di salah satu dong. Ya, harus ditulis satu-satu tuh. Ini dengan total untuk nilai wajar aset pada sininya itu di sini aja kali ya. 40 juta ya. ya boleh di atas juga boleh. 40. Nah, dan namun tuh untuk jumlah nilai wajar dari PT Subsidianya itu untuk utangnya dihitung juga kan? Ya, liabilitasnya. Oke, jadi langsung aja Iya, kembali lagi ke rumus. kalau ini untuk nilai wajarnya total nilai wajar aset PT Subsidi tadi 627.000. 627 juta. Lalu kurangkan dengan 132. Gremlins Audio Visual. Oke. Nah, itu udah nemu untuk nilai wajar aset bersihnya sebesar 495 juta. Nextnya tadi udah Oke, Oke, selanjutnya kita buat apa? Oh, kita cari dulu goodwill ya. Oke, kita cari dulu goodwillnya. Berarti kan goodwill kan dapatnya dari harga akuisisi dikurangi dengan nilai wajar. berarti Gremlins Audio Ini. Visual. harga kurangkan dengan Nilai wajar. Nilai wajar yang tadi.
nilai harga akuisisinya tadi 480 juta, tapi dikurangkan dengan nilai wajar hasil bersihnya sebesar 495 juta. Itu kan ini gimana? Oh, jadi 15 juta Pembelian diskonnya karena dia ya pembelian diskon. Dia mau akuisisi di bawah dari nilai wajarnya, berarti dia mendapatkan pembelian diskon sebesar 15 juta. Untuk pembelian diskonnya itu kasih keterangan di samping aja kali ya? Boleh. Goodwill-nya kan udah ketemu. Framelands Audio. Yang kedua itu buatlah jurnal yang dibuat oleh PT Parento atas akuisisi tersebut. Nah, Ini dari PT Parentonya berarti ya, kalian dari sisi PT Parentonya catat. Soalnya ini kan jurnal yang dibuat sama PT Parento. Untuk nilai yang dimasukin itu nilai apa aja? kalau dari yang dicatat dari PT Parento berarti yang nilai legalnya ya, nilai legal yang 20 juta terhadap kas berarti kan? Berarti biaya legal pada kas sebesar 20 juta. gimana legal kosnya tadi itu biaya legal ya? Iya, ya benar. Biaya legal didebitkan. Iya. Sebesar 20 juta. Pada kas. Ya pada kas. Ya, karena kita mengakuisisi. Framelands Audio Visual. Jurnalnya udah ketemu, terus nantinya untuk yang ketiga itu jika PT Parento melakukan akuisisi atas saham PT Subsido, buatlah jurnal akuisisinya. Berarti sini Buat lagi jurnal yang dibuat PT Parento melakukan akuisisi atas sahamnya. Ini yang atas saham PT Subsido, buatlah jurnal akuisisinya. Berarti yang diambil itu dari PT Subsido atau dari PT Parento? Subsido kan ya? PT yang mencatatnya tetap di sisi PT Parento. Yang diakuisisi atas saham PT Subsido yang tadi. Jadi ini tetap dari PT Parento yang catat. Framelands Audio Visual. jurnal yang dibuat PT Parento saat Atas saham PT Subsido ya. jadi bagian debitnya itu kayaknya aset-aset yang ada pada PT Subsido ya? Ya. Karena dia mau akuisisi, jadi seluruh aset dari PT Subsido kita akui semua. Akun-akunnya apa aja tadi? Ini ada apa aja tuh? Kas, piutang ya. Kas, piutang,
persediaan mesin, Sama pokoknya semuanya. masih lainnya. Oke. Jadi nominalnya itu sama kayak yang tadi kan, yang 40 juta itu kan nilai wajar dari PT Subsido. Iya, Ya benar betul. Framelands Tolong audio sebutkan. visual. Oke, ada 40K sebesar 40 juta. Piutang usaha 45 juta. Hitung usaha berapa? 45 juta. Kemudian 160 juta. mesin 370 juta. dua aset lainnya Ros. 12 juta. Oke, untuk bagian lebihnya ini udah ketemu. Untuk bagian cadangannya itu masukin apa aja? Tadi kan tuh udah ada yang pembelian diskon, berarti pembelian diskon kita masukkan ke bagian kredit. Kenapa masuk ke bagian kredit? Karena iya kan di sana tidak mendapatkan keuntungan kalau kita kan di sana kita membeli mendapatkan pembelian diskon gitu. Itu kan seharusnya sebagai aset dari subsido ya. Oke, jadi keterangannya di jurnal ini sih pembelian diskon ya. Nah, pembelian diskon aja kita buat. Pembelian diskon. Diskon 15 juta. terus akun apa lagi? Ya. Sama ada apa tadi, utang usaha ya? Ya utang usaha kalau nggak salah. ya yang udah diketahui dari laporannya itu kan ada utang usaha sama utang lainnya. Oke. Utang. Utang usahanya tolong sebutkan nominalnya. Ya besar. Framelands audio visual. Berapa? 70. Aset lainnya Aset lainnya itu 62 juta. Oke. Ada lagi nggak yang perlu dimasukin? Ini nilai saham biasanya belum dimasukin itu tuh. Masih jauh tuh. Kredit debitnya. Biasa ya? Ya, saham biasa Standarnya jadi berapa? sebesar 408 Ya benar. Dari harga akuisisi tadi kan 20.000 ya tadi yang beredar sahamnya. Per lembarnya 24.000. Berarti 480 juta ya? Framelands audio visual. Ada lagi nggak? cukup Jadi, sepertinya. jurnalnya udah pas. Coba Coba totalin kita tunggu. Siapa tahu nggak totalin kiri kanannya. Apakah sudah balance? Oke. Udah balance. Jadi Oke, kita mungkin bisa lanjut ya untuk soal selanjutnya. oke.
Oke, bisa nih dicoba Hazi baca soalnya. Hajian aku baca soalnya. Gremlins audio Oke, maaf visual. tadi jaringan agak salot. Oke, siap. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas latihan 2.4. Nah, untuk persoalannya sendiri itu pada tahun 2015, PT Investor mengakuisisi 40% saham PT Investor senilai 250 juta. Nah, pada saat itu nilai ekuitas PT Investor adalah 500 juta. Nah, PT Investor memiliki pengaruh signifikan atas PT Investor. Nah, pada saat akuisisi, tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat pada seluruh aset dan liabilitas PT Investi. Nah, pada tahun tersebut, PT Investor menjual persediaan kepada Investi dan memperoleh laba kotor senilai 10 juta. Persediaan tersebut masih dimiliki PT Investi hingga akhir tahun 2015. PT Investi juga melaporkan laba bersih tahun 2015 sebesar 150 juta serta membayar dividen sebesar 80 juta. Nah, untuk dimintanya itu hitunglah nilai tercatat investasi yang disajikan PT Investor pada tanggal 31 Desember 2015. Mungkin kayak biasa kayak tadi ya, kita buat dulu diketahui mungkin ya, atau oke. Ditanya di sini nilai tercatat dan nilai tercatat investasi yang disajikan oleh PT Investor pada tanggal 13 Desember 2015. Mungkin boleh kita lihat di sini PT Investor mengakuisisi 40% ya dari saham PT Investi. Ya, Senilai senilai 150. Berarti untuk keterangannya itu Ada investasi awal yang sebesar Gremlins 250. audio visual. investasi awal Investasi awal sebesar 250 juta. juta. Oke. Lanjut. Nilai ekuitas PT Investi kali ya? Iya nggak? Yang sebesar 500 juta. Masih itu juga nggak? Boleh kalau mau dibuat dulu diketahuinya. Oke, selanjutnya. Dibuat PT Investor dia memiliki pengaruh signifikan ya, signifikan atas PT Investi ya, karena dia mengakui 40% ya dari saham investinya, jadi dia memiliki pengaruh signifikan nilai 40%. Oke. Mas posisi itu. Ya, kemudian ada laba kotornya sebesar 10 juta. Laba kotor. Ini ada laba bersih sebesar 150 juta. Kemudian ada dividennya sebesar 80 juta. Oke. Satu. Yang pertama, apa nih yang harus kita cari? Kita cari dulu berarti
akuisisi labanya ya. Akuisisi laba berarti itu kan kalau bersihnya tadi 150. mm, Frameless 150 ya. Ya, akuisisi labanya kan 150 juta kan. Laba Kan bersihnya ya? Iya. akuisisi laba Bersih. Terus dikali dengan yang kita akuisisi kan ada 40%. Berarti dikali dengan 40% dengan saham yang kita akuisisi. berarti 150 juta Hmm. dikalikan Kali 40%. Persen. Jadi akuisisi laba kita itu Sebesar berapa tuh? Ya, 60 juta. 60 juta ya. ya. Hmm. Itu akuisisi labanya. Hmm. Terus kita cari apa lagi? Oke, Terus laba. kita mencari yang untuk akuisisi dari dividennya. Dapat dividen tuh sebesar yang akuisisi dividen. Dividen dibagikan ya. Ya, Dividen ya. Dividen aja kayaknya. Dividen aja kan, kalau dividen jadi bagian emang. Itu tulisannya dividen apa dividen sih? di PI. Iya. Sih. Udah benar apa ya? Dividen, cari dividen. Oke. Berarti yang dikalikan itu dividennya. Ya, dengan yang kita mengakuisisi tadi yang sebesar 40%. Oke. Berarti dividennya sebesar 80 juta. Kalikan 40%. Frameless Audio Visual. Itu hasilnya 32 juta. Hmm. Lanjut, Tuh. kita cari apa lagi? Di sana ada laba yang belum direalisasikan. Laba kotor itu sama aja sama laba yang belum direalisasikan ya. Iya, bisa Wah. dibilang itu sama. Yang belum Enggak, itu udah dibuat Enggak. tadi di ketemunya dulu. Itu laba kotor itu kayak sama aja seperti laba yang belum direalisasikan, ya kan Lola? Hmm. Oke. Berarti kita hitung nilai yang tercatat ya. Nilai tercatat investasi yang disajikan oleh PT Investor pada tanggal 31 Desember. Ya, Jadi minus Frameless Audio Visual. yang disajikan PT Investor pada tanggal 31 Desember 2015. 2015. Investor pada 31 Desember 2012. Oke. Ya, Dan nilai yang tercatat ya. Berarti kan nilai yang tercatat kan ada investasi awal. ya. Ditambahin sama yang udah kita cari tadi yaitu akuisisi laba. Hmm. Apa tadi? Investasi awal Investasi kita. awal. Investasi awal Hmm. Ditambah tambah sama akuisisi laba. Akuisisi laba. akuisisi laba. Terus Kemudian dikurangkan dikurangkan eh, Sama laba kotornya tadi, sama laba yang belum direalisasikan, laba yang belum direalisasikan. Frameless Atau laba Audio kotor. Visual. atau laba kotor. Nah,
Kemudian selanjutnya dikurangkan juga dengan dividennya. posisi dividen. Ya, Oke. Berarti investasi awalnya sebesar 200. 250 juta. akuisisi labanya 60 juta. laba yang belum direalisasikan atau laba kosongnya 10 juta. Dan akuisisi dividennya 32. Gremlins audio visual. Itu hasilnya 268 juta. Udah, Benar ya? kayaknya benar. Juga yang tercatat kan. Oke, mungkin lanjut ya ke soal 2.3. Oh, siapa yang mau baca soalnya? Oke, boleh Rola yang baca dari di 12.3 ya. Soal 2.3 maksudnya. Soal 2.3 pada 2 Januari 2015 PT Investor mengakuisisi 40% saham PT Investi senilai 250 juta. Nah, pada saat akuisisi nilai ekuitas PT Investi adalah 500 juta. Ini soal yang tadi ya. Yang diminta ada tambahan ya. Oke. PT Investor memiliki pengaruh signifikan atas PT Investi. Pada saat akuisisi tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat atas seluruh aset dan liabilitas PT Investi kecuali mesin yang nilai wajarnya lebih tinggi 100 juta atas nilai tercatat. Berarti nilai tambahan ya. Mesin memiliki sisa umur ekonomis 4 tahun. Selama tahun 2015 PT Investor menjual persediaan dengan beban pokok penjualan 10 juta. Harga 15 juta kepada PT Investi. Separuh dari persediaan tersebut masih dimiliki oleh PT Investi sehingga akhir tahun 2015. Selain itu, PT Investi juga menjual persediaan dengan beban pokok penjualan 8 juta seharga 12 juta kepada PT Investor. Nah, 1/4 dari persediaan tersebut sudah terjual ke pihak ketiga oleh PT Investor hingga akhir tahun 2015. Nah, PT Investi melaporkan laba bersih tahun 2015 sebesar 150 juta dan membayar dividen sebesar 80 juta tanggal 1 Mei 2015. Asumsikan bahwa laba bersih PT Investi terjadi merata sepanjang tahun. Nah, untuk yang dimintanya itu yang pertama, hitunglah goodwill yang terjadi atas akuisisi. Dan yang kedua, hitunglah nilai tercatat investi yang disajikan PT Investor pada 31 Desember 2015. Dan yang ketiga, buatlah jurnal investasi yang dibutuhkan oleh PT Investor selama tahun 2015. Oke, kita buat yang diketahui dulu kayaknya ya. Yang pertama, Sama itu masih kayak tadi, investasi awalnya 250 juta. 250 juta. Dia mengakui 40%. Berapa? Mengakuisisinya 40%. Gremlins audio visual. Dengan nilai ekuitasnya 40%. Oke. Nilai ekuitasnya 500 juta. Terus ini apa tadi? Mesin. Oke, selisih nilai mesin
selisih mesin dari nilai wajar lebih tinggi 100 juta. Selisih nilai mesin ya? Ya, lebih tinggi dari nilai wajar. Nilai wajarnya lebih tinggi dari nilai apa? Nilai tercatat. Selisihnya ya selisih nilai mesinnya 100 juta lebih tinggi tadi ya. Terus apa lagi nih? Sisa umur ekonomis mesinnya 4 tahun. Kok mati sih? Oh, iya udah. Tahun, Hmm, apa lagi nih buat menjual dan nomor pokok. Oke, laba bersihnya langsung aja berarti langsung dibahas ini. Laba bersihnya 150 juta. Terus bayar dividen, dividennya 80 juta. Dah. udah. Dah. Oke. Kita hitung goodwill-nya ya. Goodwill. Goodwill-nya Hitung nilai seluruh ekuitas tadi nilai seluruh ekuitas ya 500 juta tadi ya. Nilai ekuitasnya ya. Nilai ekuitasnya 500 juta. Ya, kita tambah sama nilai keseluruhan tadi ya. Nilai seluruhnya selisih mesin. Ya, 100 juta. ya nilai selisih mesinnya 100 juta karena tadi lebih tinggi kan? Nilai mesinnya tadi Lebih tinggi dari nilai tercatat. oh iya benar, nilai wajarnya lebih tinggi berarti ya sebagai kita ditambah berarti ya tambah selisih mesinnya. Oke, oh iya benar. Ada lagi. Oh, ini selisih mesinnya kita ini dulu kan kita cuman mengakuisisi kan sebesar 40% kan. Berarti kita buat dulu proporsional dari proporsi dari selisih mesin. Kita buat dulu di situ. Biar mudah. Kita ada persediaan juga ya. 12 juta. Persediaan Iya, berapa? belum dibuat nih apa diketahuinya belum kita buat nilai menjual ya, nilai persediaan ya. Persediaan 12 juta. Oke. Ya, benar. Oke, kita cari selisih ya. Oke, gimana jadinya? Selisih kita buat dulu. Selisih dari apa mesin, terus selisih dari persediaan. Kita buat dulu namanya. Alokasinya kita buat dulu alokasi atau akunnya kita buat. Oh, sebentar. Boleh lah. Akunnya apa? Ya, alokasi akunnya Sama persediaan. persediaan. Benar-benar. Mesin sama persediaan. Ya. Framelands Audio Visual. Persediaan. Terus Oke, sebulan itu ada total selisih. Sebenarnya total selisih. Terus yang proposal selisih. proposal. Proporsi selisih sama amortisasinya. Betul. Ya.
Sisi mesin tadi 100 ya. Ya, sudah diketahui dari soal itu ada 100 juta. Ya. Persediaannya Persediaannya 12 juta. 12 Ya. juta. Ya. Nah, proporsi selisihnya kita kaliin 40% aja tuh. 100 juta tuh kita kali 40%. 100 juta Ya, dikali 40%. Oke. oke. Oke, Untuk persediaannya juga juga dikali 40%. kalikan 40%. 1.4.800.000. Ya. Nah, yang mesin itu tadi kan dibuat umur ekonomisnya 4 tahun, berarti amortisasinya 40 juta dibagi 4. 4 tahunnya dibagi 4. Jadinya setahunnya berapa tuh? 10 juta ya? Ada 10 juta. Oh, nah itu. Nah, untuk Oke. persediaannya Enggak, Juga kan itu sama. itu aja. Enggak. enggak ya? Persediaan itu kan cuma untuk di tahun itu aja, jadi nggak usah kita buat amortisasi. Oh, Jadi nilainya sama 4.800.000. Nilainya sama 4.800.000. Jadi kurang ya. Oke, berarti kita cari goodwill-nya dulu. Itu dari investasi awal ya. Investasi awalnya dikurang ya. Dikurang dengan sama. nilai ekuitasnya Bikin rambut kalian ya. Mm. Nilai ekuitas sangat ekuitas ditambah apa? Oh ya, ditambah total dari selisih dari selisih ya, kurung tutup kurung A kali 40%. dengan 40%. 40%. Oke. Berarti investasi Investasinya awal ada 250. 250 kurang nilai tercatatnya 500 juta 500 ya, ditambah tambah total. 12 bukan 40%. persen. Kurang bisa nggak ya? Coba dulu. Nggak bisa ya. Itu nggak pakai titik kan? Iya, lupa. Aduh. Dapat Oke. 5.200.000. Oke. Jadi Nah, oke, berarti goodwill-nya kita dapat 5.200.000. Oke. Yang selanjutnya Langsung hitunglah Kita ke soal nomor 2. hitunglah nilai tercatat investasi yang disajikan PT Investor 31 Desember. Oke, kita lihat nilai tercatat. pada tanggal 31 Desember. Oke, nilai tercatatnya berarti mana soalnya tadi? Nilai tercatat ya. Oke, berarti waktu tanggal 2 Januari ya, 2 Januari 2015 tadi. Oh, itu investasi pada entitas asosiasi. Bentar. Oke, hari itu lah. Karena nggak mau deh.
Yang tadi yang pertama aja boleh tuh kayaknya. Yang ini. Boleh. Yang 2 Januari itu investasi pada entitas asosiasi, Kita asosiasi. Senilai ya 250 juta tadi Oke. terhadap Mas. pasnya ya. Ke 120. Itu udah tanggal 2 Januarinya enggak? Itu masih ada lagi. Itu tanggal berikutnya. Pokoknya tanggal berapa? Di sini soalnya tanggal berapa tadi? Oh, Pada 1 tanggal Mei. 1 Mei ya. Ya. Transaksi Ya, berikutnya itu 1 tanggal 1 Mei. 1 Mei 2015. Satu. Itu ada pengakuan dividen. Framelands dividen? Audio Visual. Dividen. Ya benar Kak. Mm. Dividen boleh. Pengakuan dividen ya? Ya. Berapa? Itu debit Oh. kan? Ya. Mm-mm. Nilainya 80 juta gitu. Enggak. Dividennya kan kita cuman ada tadi 40% dari 80 juta. Aset kita kan yang diakuisisi 40%-nya. Jadi Tapi 40% hitung di sini aja kali ya, di sampingnya ya. boleh. Ya boleh. 40%. Kita kali kan 80 juta tadi. Nah itu udah nemu 32 juta. Nah, oke, berarti pengakuan dividennya pada tanggal 1 Mei itu Ada 80 32. juta pada investasi pada entitas asosiasi. Investasi Entitas asosiasi. pada entitas asosiasi. Itu kenapa 32 juta? Kenapa kita buat di kredit? Karena ketika dividen anak perusahaan kita membagikan dividen, kita tidak mengakuinya sebagai pendapatan kita, melainkan itu kita akui pada sebagai dikurangkan yaitu ya di investasi pada entitas asosiasi. Jadi kita tidak mengakuinya sebagai pendapatan kita ketika anak kita membagikan dividen kepada kita. Oke. Lanjut ke transaksi berikutnya, masih di tanggal 1 Mei ya. Sebelumnya sih, sebelum dari pengakuan dividen tadi kelewat ya. Kita bagi laba dulu tadi ya. Coba lihat dulu soalnya. Ya kayaknya deh. Ya bagi laba dulu, baru dia bayar dividen. Bagi laba 150 juta ya. 50 juta. Ya, mungkin boleh atau enggak kalau dibuat di atasnya sama sih. Bikin gimana? Di atasnya aja, kalau enggak ditambah. Susah kalau di atas yang pengakuan Oh dividen. ya, oke. Di tanggal 1 ya? Tanggal 1 Mei 2015. Apa ini? Apa? Kayaknya ya, udah nggak apa. Apa tuh? Udah. Oke, berarti dia bagi dividen, dia bagi ini ya, laba keuntungan. Oh, bagi laba keuntungan. Ya. Jadi
akunnya itu Dia dapat laba ya, dia dapat laba. Enggak, dia dapat laba berapa? 150 juta ya? Ya berarti kan kita punya mengakuisisi 40%-nya. Jadi 40% hitung di sebelahnya aja kalau nggak tuh kayak tadi laba bersihnya. 40% dari 150 juta. Itu laba yang kita dapat ya. 60 juta. Ya. Jadi di sana investasi pada entitas asosiasi. Di sini baru kita akui sebagai investasi pada entitas asosiasi. Karena di sini investasi asosiasi kita bertambah labanya, menghasilkan laba 60 juta. Oke. Lanjut Terhadap Bagian laba atas entitas asosiasi. kenapa? kata Dina, Bagian laba bagian laba atas entitas asosiasi sebesar 60 juta. entitas asosiasi. Itu kredit kan? Ya, Oke. Ada lagi nggak transaksi kira-kira? Oke, masih ada itu yang waktu di terakhir tadi waktu laba atas investasi. Waktu kita mau amortisasinya tadi, amortisasinya kita jurnal kita akuin dulu. Oke, berarti pada tanggal 31 31 bulan Desember di akhir bulan. Oke. Pada tanggal 31 Desember itu Ya, kita buat ya investasi pada investasi pada entitas asosiasi. Untuk nominalnya 4.800.000 1.800.000. ya, yang udah kita cari tadi di awal Audio visual. Untuk amortisasi persediaan ya. ya. Oke. Terus terhadap bagian laba atas entitas asosiasi. Bagian laba atas entitas Asosiasi. 800. Udah. Masih ada lagi. Ya. Tuh sama aja tuh kayak yang di atas yang investasi pada entitas asosiasi sebesar 10 juta Oke. debitnya. Debit berapa? 10 juta. Oke. Lanjut. Bagian laba atas entitas asosiasi terhadap bagian laba. 10 juta juga. Ya, Masih ada jurnal transaksi. Enggak. sudah kayaknya ya. Nanti kita langsung lanjut ke soal yang nomor 3 yaitu buat jurnal investasi selama tahun 2015. Jurnal Investasi yang dibutuhkan ya. investasi yang Dibutuhkan dibutuhkan oleh PT Investor selama 2015. 15. Oke.
Oke. Itu ada saldo awal sebesar 250 juta. Benar. Saldo awal 250 juta. Iya. Terus ada dividen yang kita terima yang ini yang sebesar 32 juta. Ya. Terus itu ada bagian laba entitas asosiasi yang sebesar Laba atas entitas asosiasi atas entitas asosiasi sebesar 60 juta. 10 juta. Terus Ada yang tadi itu amortisasi atas alokasi persediaan. investasi atas Alokasi persediaan itu mengurangi jadi dalam kurung ya, nanti itu kurung otomatis 4.800.000. Terus juga ada amortisasi atas alokasi. amortisasi atas Alokasi mesin mesin berapa? 10 juta. Min juga. Minus 10 juta. Ya. Mengurangi. Oke. Saldo Sekarang akhirnya dijumlahkan aja semuanya. Framelands Audio Jumlahnya. Visual. Jumlah saldo akhirnya berarti 327.200.000. Iya, benar. Tapi itu masih apa? Saldo bagian ini belum dihitung lagi. Masih lanjut ya? Ini tuh termasuk ke yang nilai tercatat investasi tuh. Jadi di atas belum. Itu bagian yang kedua ya yang ini. Ya, berarti ganti namanya nih. Yap, Nilai tercatat investasi akhir investasi akhir pada tahun 2015. 2015. Kemudian baru yang kedua baru saldo bagian laba untuk entitasnya. Laba Laba atas entitas atas asosiasi yang diakui pada tahun 2015. akui pada tahun 2015. Oke. Ada bagian laba entitas asosiasi Bagian laba atas entitas asosiasi entitas asosiasi sebesar 60 juta. 60. Ada lagi Kemudian ada amortisasi atas alokasi persediaan alokasi persediaan Framelands Audio Visual. minus 4.800.000. 4.800.000. Ada amortisasi atas alokasi mesinnya minus Atas alokasi mesin ya minus 10 juta. Oke. Masih
Cara kemudian dijumlah. jumlah. Ya. Oke. Saldo akhir. Terakhir. Ya, saldo akhir dijumlah jadi semuanya. Ya. Oke. Dapatnya 45.200.000. Oke. Kayaknya udah cukup gitu ya. Nah, oke, mungkin itu udah selesai semua berarti ya soalnya dari yang Oke, kita berarti Frameland's audio. lanjut ke yang ke bab 3. udah sampai udah bab 2 duluan. Nah, ditutup Ya, dulu Mas Andi. mungkin. Mas Andi. Kembali ke Heru. Nah, baiklah, itulah diskusi dari kelompok 3 mulai dari latihan 1.3, soal 1.1, latihan 2.4 dan soal 2.3. Mungkin dalam diskusi ini masih banyak kurangnya atau ada salah katanya, dan kami dari kelompok 3 itu memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.